Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lebih kurang 40 menit ke depan kita akan coba sedikit mengulas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Kalau bicara masalah tarhib Ramadan, karena kata tarhib itu berasal dari kata rahaba yurahibu. Dari itulah kata yang kemudian membentuk kata marhaba. Saya kata kalau ada orang yang datang, kita ucapkan marhaban. Kalau bulan Maulid kita sering baca marhaban. Nah itu berasal dari kata rahiba yarhabu yang artinya menyambut. Jadi tarhib itu artinya penyambutan terhadap bulan Ramadan. Sebenarnya sambutan terhadap bulan Ramadan itu sendiri tidak berhubungan dengan kajian secara khusus, karena tarhib itu ada pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah disiapkan. Rasulullah ketika masuk bulan Safar itu langsung berdoa kepada Allah di hari pertama bulan Safar. Bulan Rajab, bulan Rajab. Karena bulan Rajab dan bulan sebelumnya yaitu bulan Sya'ban itu adalah bulan latihan supaya kita ketika masuk bulan Ramadan itu kemudian menjadi kuat. Jadi latihannya 2 bulan. Makanya Rasulullah berdoa di hari pertama di bulan Rajab dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun Rasulullah membacanya pada hari pertama di bulan Rajab, para ulama bersepakat tidak ada larangan jika dibaca sampai hari terakhir bulan Sya'ban. Nah sekarang kita di bulan Sya'ban ini. Bagi saudara-saudara muslim kita yang puasa hari Senin karena mengikuti hilal, hisabnya hilal, yang sudah pasti tanggal 11, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, maka hari ini dan besok itu adalah 2 hari terakhir dari bulan Sya'ban. Bagi yang lainnya kita masih menunggu sidang itsbat. Insyaallah mungkin malam Senin sudah ada sidang itsbatnya. Bagi yang ruqyah dimungkinkan berbeda tahun ini. Jadi dimungkinkan nanti puasanya hari Selasa, tanggal 12, dimungkinkan berbeda untuk tahun ini. Tetapi begini, saya ingin mengajak kaum muslimin di masjid kita ini khususnya untuk kemudian tidak mempermasalahkan perbedaan ini. Ini bab furu', bab cabang di dalam ilmu fikih, bukan bab usul, bukan bab yang pokok. Bab yang pokok di dalam fikih itu seperti misalkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah itu pokok. Kalau ada yang mengatakan sunnah, maka dia sudah menyalahi yang pokok. Jika ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka karena dia mengingkari yang pokok menjadi kafir dengan sendirinya. Orang yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib menjadi kafir. Tetapi kemudian ketika terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan, itu bukan pokok. Dan itu bukan satu-satunya masalah yang diperselisihkan di dalam fikih Islam. Di dalam salat, di dalam zakat, di dalam kita melakukan haji pun ada banyak perbedaan di antara para ulama. Contoh misalkan di dalam salat, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu ada qunut subuhnya seperti tadi yang kita lakukan, Pak. Tapi tidak dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak qunut. Itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i pernah datang ke negeri Baghdad, lalu pernah sekatu waktu tidak melakukan qunut di subuh harinya. Sehingga ditanya oleh murid beliau, kalau saya tidak salah ingat namanya Ar-Rabi bin Sulaiman, kenapa beliau tidak qunut? Beliau mengatakan bahwa saya menghormati orang yang dikuburkan di tanah ini. Siapa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi berfatwa tidak ada qunut subuh.
Begitu hebatnya para ulama ketika berbeda pendapat di kalangan mereka, yang mereka dahulukan bukan perbedaan fikihnya, tapi akhlak di dalam berbeda dalam bab fikih. Maka saya mengajak, jika ada di sini dari masyarakat Muhammadiyah yang insya Allah mungkin Senin nanti sudah puasa, atau dari kalangan keluarga NU Nahdlatul Ulama yang kemungkinan besar mungkin nanti tanggal 12. Ingat, ini perbedaan fikih yang biasa saja dalam bab furu'. Tetap rapatkan barisan, jaga ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu hukumnya pokok. Yang merusak ukhuwah Islamiyah berarti merusak yang pokok. Jangan ambil hal yang diperbolehkan di dalam fikih untuk berbeda sebagai acuan untuk merusak hal yang tidak boleh dihancurkan atau dirusak di dalam bab akidah. Ini bermasalah cara beragama seperti ini. Maka kalau ada perbedaan di tempat atau di masyarakat kita di sini, tetap jaga silaturahmi, rapatkan barisan sebagai muslim, tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hukum yang akan kami sampaikan di sini terkait dengan bulan Ramadan. Kemungkinan besar semua kita sudah mengetahui hukum-hukum tersebut. Akan tetapi biasanya memang setiap tahun diulang. Tujuan untuk pengulangan mungkin ada yang lupa, atau mungkin ada yang masih ingat tapi belum terlalu kuat. Sehingga dengan adanya pengulangan, ilmu tersebut kemudian tersaji kembali dengan lebih baik. Yang pertama sekali yang ingin saya bahas pada pagi yang berbahagia ini, insya Allah, terkait dengan niat. Di dalam mazhab Syafi'i, niat untuk melakukan puasa Ramadan itu wajib dilakukan setiap malam. Tidak bisa dilakukan sekaligus selama 1 bulan. Yang membolehkan untuk melakukan niat selama 1 bulan sekaligus itu mazhab Imam Malik. Imam Malik membolehkan kita niat 1 waktu di awal Ramadan setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama. Katakanlah buat saudara-saudara muslim nanti yang puasa hari Senin, begitu sudah azan maghrib di malam Senin, niat sekaligus untuk 30 Ramadan. Jadi hari kedua, hari ketiga, hari keempat tidak perlu niat puasa lagi. Itu mazhab Imam Malik. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i itu bukan begitu. Mazhab Imam Syafi'i wajib niat tiap malam. Dimulai dari sejak tenggelamnya matahari ketika masuk hari berikutnya dan berakhir setelah masuknya waktu sholat subuh. Ditandai dengan azan subuh. Selama dalam kurun waktu malam tersebut, kapanpun diniatkan boleh. Misalkan katakanlah kita sudah puasa, lalu berbuka puasa ketika azan maghrib di hari berikutnya. Ketika kita berbuka, kita baca doa berbuka puasa, Allahumma lakal sumtu dan seterusnya. Setelah itu biar tidak lupa, langsung niat nawaitu shauma ghadin min syahri ramadhan atau adaan fardhan lillahi ta'ala. Langsung, tidak perlu harus ditunggu subuh, jangan ditunggu sahur, langsung pada saat berbuka. Nah, begitu seterusnya setiap malam. Nah, Ustadz, karena ada perbedaan pendapat para ulama, yang manakah yang lebih baik saya kerjakan? Saya mengusulkan untuk mengambil mazhab Syafi'i. Kenapa mengambil mazhab Syafi'i? Kalau mengambil mazhab Maliki, kita akan ketabrak dengan pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau mengamalkan pendapat Imam Syafi'i, insya Allah tidak akan tertabrak dengan Imam Maliki. Kenapa? Karena Imam Maliki tetap niat 1 kali untuk seluruhnya. Tapi juga saya tidak menemukan fatwa di dalam mazhab Maliki yang mengharamkan niat setiap malam di bulan Ramadan. Sehingga mengikuti mazhab Syafi'i lebih aman kalau kita menggunakan istilah fikihnya al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para
ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mengqadha puasa sebelumnya. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang belum mengqadha puasa pada tahun sebelumnya, masih ada waktu 2 hari lagi atau 3 hari lagi lebih kurang. Langsung dilaksanakan, jangan ditunda. Terutama ibu-ibu biasanya pasti ada apabila misalkan datang bulan, sehingga pada tahun sebelumnya ada beberapa hari yang kemudian tidak bisa dilakukan puasanya, maka harus segera diganti sebelum puasa tahun ini datang. Apa sebabnya? Kalau belum juga diqadha, sedangkan nanti puasa tahun ini tiba, kan tentu tidak bisa diqadha lagi sampai berakhirnya bulan Ramadan. Kalau berakhirnya bulan Ramadan tahun ini, maka puasa tahun kemarin yang belum diganti wajib diganti nanti setelah bulan Ramadan, tapi dengan ketentuan harus ditambah membayar fidyah karena sudah melewati 1 Ramadan. Kalau belum diganti lagi sehingga melewati 2 Ramadan, maka fidyahnya dikali 2. Qadha plus fidyah. Jadi 2 kali. Qadhanya wajib, bayar fidyahnya juga wajib. Katakanlah misalkan puasa tahun kemarin, tahun 2023, ada 5 hari yang belum kita puasa. Lalu pada tahun ini belum kita qadha. Kalaupun kita qadha kan tidak cukup, karena masih ada 3 hari lagi yang bisa diqadha, sedangkan 2 hari tetap tidak bisa diqadha. Yang sisa 2 hari ini baru bisa qadha setelah bulan Ramadan tahun ini. Lalu kita lupa, baru ingat tahun depan, sehingga lewat 2 tahun. Maka cara mengqadhanya puasa 2 hari ditambah membayar fidyah setiap harinya dengan 2 mud. Karena hukum membayar fidyah untuk setiap hari kita meninggalkan puasa itu diganti dengan 1 mud. 1 mud itu lebih kurang 675 gram, atau lebih kurang kalau dikilogramkan menjadi 0,7 kilogram. Jadi tidak sampai 1 kilo, atau 1 kilo kurang 3 ons, kira-kira begitu ya. 1 kilo 3 ons, kurang 3 ons. Itu ukuran fidyah yang harus dibayar. Karena puasanya tadi melewati 2 tahun atau 2 Ramadan, maka harus dikali 2. 0,7 dikali 2 menjadi 1,4 kilogram untuk 1 hari yang ditinggalkan karena sudah melampaui 2 Ramadan. Jika 2 hari berarti fidyahnya menjadi 1,4 dikali 2 karena 2 hari menjadi 2,8 kilogram. Itu cara membayar fidyah. Adapun membayar fidyahnya dari beras yang kita makan sehari-hari. Kalau bapak-bapak makan berasnya yang 15.000, jangan dikeluarkan fidyahnya yang 10.000, apalagi yang 8.000. Jadi keluarkan juga yang 15.000 sesuai dengan beras yang kita makan. Kalau ada pertanyaan misalkan, bolehkah saya tambahkan? Kalau beras yang saya makan itu 15.000, saya ingin keluarkan yang 20.000. Bolehkah Ustaz? Tentu saja jawabannya boleh. Yang wajib menjadi kewajiban yang dicatat oleh agama, sedangkan yang lebih akan dihitung sebagai sedekah. Jadi tidak mengapa melebihkan bayaran selama tidak mengurangi takaran wajibnya. Itu yang penting harus diingat. Ini yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ketika beliau mengatakan wal ashah, pendapat yang paling sahih, takarruruhu bitakarruris sinin, berulang-ulangnya pembayaran fidyah dengan sebab berulang-ulangnya tahun. Berulang-ulangnya tahun maksudnya melampaui tahun untuk sekian lama, maka fidyah pun kemudian harus dikalikan. Jadi kalau lewat 1 puasa menjadi 1 kali fidyah, kalau untuk 1 hari yang ditinggalkan, kalau lewat 2 puasa berarti dikali 2, kalau lewat 3 dikali 3 untuk 1 hari dari 0,7 kg kewajiban yang wajib kita keluarkan sebagai fidyah. Adapun yang sakit, yang sakitnya menahun,
yang kemudian yang sudah tua uzur tidak lagi sanggup untuk berpuasa tahun ini, tidak dibolehkan untuk membayar fidyah sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi katakanlah kita punya orang tua yang pasti tidak akan sanggup berpuasa lagi karena tahun kemarin juga tidak berpuasa misalkan. Tahun ini sudah pasti beliau juga sudah tidak sanggup berpuasa karena uzur. Tidak dibolehkan membayar fidyahnya sebelum bulan Ramadan datang. Kenapa tidak boleh dibayarkan? Karena kewajiban membayar fidyah itu adalah kewajiban yang mengikat setelah kewajiban itu ada. Sedangkan bulan Ramadannya belum datang, berarti kewajibannya belum ada. Bagaimana mungkin kemudian dibayar? Itu satu. Yang kedua, cara membayarnya ada dua model. Pertama, boleh dibayar setiap hari yang ditinggalkan. Katakanlah misalkan hari pertama begitu masuk hari kedua ditandai dengan azan maghrib, di mana hari itu kita selesai berpuasa, boleh langsung dikeluarkan fidyahnya untuk hari itu kepada fakir dan miskin. Atau boleh juga ditunda sampai dengan selesainya bulan Ramadan tuntas seluruhnya. Jadi kalau misalkan katakanlah misalkan beliau memang benar-benar tidak sanggup berpuasa karena sudah sangat uzur, maka nanti setelah selesai bulan Ramadan ketika bulan Syawal baru dihitung fidyah seluruhnya. Kalau berpuasanya 30 hari ya berarti dihitung 30 kali. Ya, 30 kali itu artinya 30 dikali 0,7 kg tadi. Kalau 29 ya hitungannya 29. Kenapa tidak boleh mengeluarkan sebelumnya? Ustaz, kan sudah dipastikan tidak sanggup berpuasa. Alasannya sederhana. Karena fikih menetapkan kepastian. Bayangkan ada orang yang uzur, tiba-tiba kita mengeluarkan fidyahnya 30 hari. Sedangkan beliau mungkin dalam ilmunya Allah hanya hidup 15 hari di bulan Ramadan. Karena kalau beliau hidup 15 hari di bulan Ramadan, maka kewajiban fidyahnya hanya 15 hari tersebut. Katakanlah masuk 15 hari, malam ke-16, di malam harinya, di mana besok kita akan puasa 16 hari, ditakdirkan oleh Allah beliau wafat, misalkan seperti itu. Maka kewajiban fidyahnya itu hanya 15 hari saja, tidak perlu dibayar sampai dengan 30 hari. Yang selebihnya boleh dihitung kita bayar sebagai sedekah dengan meniatkan atas orang tua kita, karena boleh mengeluarkan sedekah untuk orang tua kita. Jadi tidak perlu membayarkan fidyahnya dari sejak awal. Jadi ditunggu oleh ahli waris, baik dibayarkan setiap harinya setelah puasa di hari tersebut selesai, atau dibayarkan sekaligus nanti berdasarkan semua hari yang ada di bulan Ramadan, entah 30 atau 29 hari setelah masuknya bulan Syawal. Di dalam hukum Islam memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah mengeluarkannya wajib dengan makanan pokok atau boleh dengan uang? Ada perbedaan pendapat. Yang masyhur di dalam mazhab 4 mazhab itu adalah pendapatnya Imam Hanafi yang membolehkan mengeluarkan baik zakat maupun fidyah dengan qimah nilai. Qimah atau nilai itu ya kalau zaman kita sekarang menggunakan uang. Itu mazhabnya Imam Hanafi. Akan tetapi ada seorang ulama dari Maroko namanya Syekh Al-Habib bin Yasir. Beliau punya kitab namanya Al-Fiqhul Maliki wa Adillatuhu. Fikihnya mazhab Maliki dan dalil-dalilnya. Beliau menghitung apakah benar bahwa pendapat yang mengatakan mengeluarkan zakat dengan nilai atau fidyah itu hanya dibatasi oleh Imam Hanafi saja atau bukan. Kata beliau, orang yang mengatakan bahwa itu hanya pendapat Imam Hanafi saja sungguh sebenarnya adalah pendapat yang salah. Karena beliau mengutip dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana juga beliau kutip dari kitab Umdatul Qari yang merupakan kitab yang mensyarah kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Karena di dalam
dua kitab tadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas membolehkan mengeluarkan qimah, nilai, bukan hanya makanan pokok atau food saja. Di kalangan tabi'in yang membolehkannya adalah Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri pernah ditanya, bolehkah zakat dikeluarkan berdasarkan qimah? Kata beliau, la ba'sa bih, tidak mengapa. Itu kata Imam Hasan Basri. Di kalangan para ulama tabi'in, selain Imam Hanafi, ada Imam Ahlus Syam, namanya Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i juga membolehkan. Kemudian salah satu riwayat yang terdapat di dalam mazhab Ahmad bin Hanbal juga membolehkan mengeluarkan qimah, nilai, tidak mesti makanan pokok. Di dalam mazhab Syafi'i dua pendapatnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, sebagaimana ditulis di kitab I'anatul Talibin karangan Imam Ad-Dimyati, itu tidak dibolehkan. Tapi ada juga yang membolehkan, yaitu Imam As-Subki. Imam As-Subki membolehkan mengeluarkan qimah. Di Indonesia sendiri, fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah membolehkan mengeluarkan zakat itu menggunakan qimah, nilai. Jadi boleh Bapak keluarkan uang, dihitung berdasarkan nilai beras atau makanan pokok yang kita makan atau yang berada di masyarakat. Biasanya kalau di masjid-masjid, kalau kita bayar zakat itu tertulis itu, ada yang 40.000, ada yang 32.000, disesuaikan. Nah, kita bisa hitung kira-kira beras yang kita makan beras apa ya. Kalau Bapak makan beras basmati misalkan yang dari India, itu harganya itu 80.000 1 kilo. Nah, jadi tidak cukup membayar 40.000, Bapak tambah 2 kali lipat untuk bayar zakatnya. Nah, fidyah berlaku juga hukum yang sama. Ketika mengeluarkan fidyah, kalau Bapak tidak beras karena kita di sini tidak pergi ke sawah, misalkan. Nah, boleh mengeluarkannya dengan uang. Tapi kalau dikeluarkan setiap hari kan 0,7 kg itu kan nggak nyampe 15.000, Pak. Kalau diberikan 15.000 ke orang, mau beli apa? Zaman sekarang. Tapi kalau ditunggu di akhir bulan Ramadan, kalau katakanlah misalkan 0,7 kg itu harganya 12.000, dikali 30 hari kan menjadi 300 sekian, gitu ya. Jadi uang itu kalau diberikan kepada orang kan lebih bisa dimanfaatkan. Nah, itu cara kemudian yang berhubungan dengan fidyah. Yang harus diingat yang penting sekali adalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui anak kecil. Itu perlu diingat. Ada 3 hukum yang berkenaan dengan ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui anak balita. Hukum yang pertama, apabila dia berbuka puasa karena takut terhadap keselamatan dirinya. Yang kedua, apabila dia berbuka puasa karena takut keselamatan dirinya dan bayinya. Yang ketiga, dia berbuka puasa karena takut keselamatan bayinya. Untuk pendapat yang pertama, kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, takut atau khawatir terhadap keselamatan dirinya dan keselamatan bayinya. Selama ada status keselamatan dirinya yang dikhawatirkan, maka di dalam mazhab Syafi'i cukup mengqadha puasanya saja. Nah, jadi kalau misalkan ditinggalkan 30 hari atau penuh 1 bulan, tinggal ganti saja nanti setelah bulan Ramadan ya 30 hari. Tapi kalau tak khawatir hanya karena kekhawatiran pada bayi atau keselamatan bayinya saja, maka wajib mengqadha dan bayar fidyah. Nah, itu yang harus diketahui hukumnya. Karena kalau tidak hanya mengqadha saja itu tidak cukup. Nah, bagaimana dengan orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan? Jadi puasa tiba-tiba mungkin terpengaruh oleh temannya, biasanya ada di kalangan anak-anak muda, lalu membatalkan puasa dengan sengaja. Di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana juga di dalam mazhab Hambali, maka wajib mengqadha puasanya saja, tidak perlu menggunakan kafarat. Nah, qadha saja tidak ada kafaratnya. Itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki wajib 2, qadha dan bayar kafarat sekaligus. Kenapa harus begitu perbedaannya? Karena pemahaman keempat mazhab ini berbeda terkait dengan
kasus sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara mencumbu istrinya di bulan Ramadan sehingga membatalkan puasa. Imam Hanafi dan Imam Malik melihat ilahnya itu bukan pada berhubungan seksualnya atau hubungan suami istrinya, bukan itu ilahnya. Tapi ilahnya itu sengaja. Kesengajaan berbuka puasa itulah yang dihitung sebagai ilah atau sebab hukumnya. Makanya kemudian apapun yang dilakukan, baik hubungan suami istri, makan dan minum selama itu disengaja di bulan Ramadan, maka wajib ganti atau mengqadha puasanya dan bayar kafarah. Adapun orang yang dalam pendapat Al-Hab Syafi'i dan Maliki yang melakukan kasus yang sama, itu ilahnya bukan disengaja, tapi diberi hubungan suami istri sehingga makan dan minum tidak dikeluarkan. Dalil yang digunakan sama, tapi cara memahami dalilnya berbeda. Ini yang saya maksud, kalau ada perbedaan di dalam fikih, jangan cepat-cepat kita saling ribut. Karena para ulama ini punya dalilnya masing-masing dan cara memahaminya masing-masing. Kita yang bukan ulama, kita yang menjadi pengikutnya para ulama, kalau mereka bisa damai, kalau mereka bisa akur, kenapa kita yang jadi pengikut ini tidak bisa damai dan akur? Nah, itu yang paling penting. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan menjaga lidah. Bulan Ramadan bulan menjaga hati. Bulan Ramadan bulan menjaga pikiran. Kalau pikiran kita kotor, mulut kita kasar, hati kita kemudian keruh, apa gunanya kita menahan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelam matahari? Bukankah Rasulullah di dalam hadis yang sahih mengatakan, "Kam shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Tapi memang kita belum sadar saat di dunia. Nanti, ketika nanti kita di akhirat dibangkitkan di hadapan Allah, ketika diperlihatkan catatan amal kita, ternyata setiap harinya di bulan Ramadan puasa yang kita lakukan ternyata tak dipandang sedikit pun oleh Allah. Saat itu, kalaulah kita berteriak, kalaulah kita menangis, kalaulah kita memohon, tak ada lagi pintu untuk didengar oleh Allah. Jadi jaga diri baik-baik ketika kita berada di bulan Ramadan. Terakhir, saya ingin mengajak kepada jamaah terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu selain disebut dengan kata Ramadan, juga disebut dengan Syahrus Siyam, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada riwayat dari Imam An-Nasai yang menyebutkan termasuk kitab Taurat dan kitab Injil itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi kitab yang diturunkan dalam bulan Ramadan bukan hanya terbatas kepada Al-Quran saja, tapi juga Taurat, Injil, begitu juga dengan Zabur. Semuanya diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka karena ini bulan Al-Quran, kita wajib kembali kepada kitab suci. Bulan Ramadan harus menjadi bulan di mana interaksi kita dengan Al-Quran itu harus lebih kuat daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka dari hari ini setiap orang wajib, apa yang diwajibkan? Wajib membuat program khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Wajib, mau itu muda maupun itu tua, harus minimal 1 kali wajib khatam Al-Quran. Saya sering menyebutkan di beberapa tempat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan sebagaimana dinukilkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya, itu mengkhatam Al-Quran 1 hari 2 kali khatam. Berarti 60 juz, 30 dalam 60 juz jadinya apa?
2 kali khatam Al-Quran dalam 1 hari di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, maka selesailah 60 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i. Yang menariknya di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa khatam Al-Quran beliau tersebut selama 2 kali sehari itu di dalam sholat. Sekarang kita hitung Pak, rata-rata kalau misalkan kita baca Al-Quran itu 40 menit itu 1 juz. Kalau kita menggunakan pola yang sedikit lebih cepat tampilnya, mungkin katakanlah dapat 30 menit atau 35 menit. Dikali 30, berarti kan 15 jam. Ya kan? Kalau orang Arab itu mungkin bisa lebih cepat dibacanya, karena memang bahasa mereka. Ya. Atau juga karena barokah. Tapi kalau diukur-ukur dengan kita yang kurang barokahnya mungkin sulit untuk khatam Al-Quran. Makanya di zaman kita saya belum pernah dengar ada orang khatam Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan setiap harinya, belum pernah saya dengar. Tapi yang lebih menariknya, sering kita mendengar ada banyak orang tidak hafal Al-Quran selama 30 hari di bulan Ramadan. Itu bicara lagi. Ada yang menarik lagi, ada yang tidak peduli baca Al-Quran sama sekali. Kalau kita tanya, kenapa tidak baca Al-Quran? Karena ada kadarusan malam hari, kan saya cukup mendengar saja. Ada juga yang berpola berpikirnya seperti itu. Ada juga yang kemudian saya Ustaz tidak mau baca malas, kalau saya baca saya suka lemas. Jadi bagaimana? Saya dengar YouTube saja. Nah kalau dengar YouTube, insya Allah duluan YouTube-nya masuk surga daripada orang yang dengarnya. Nah, jadi ketika kita dituntut bukan mendengar hafal Al-Quran itu artinya membaca. Walaupun tidak paham artinya, tidak paham maknanya. Karena sesuai dengan hadis Imam At-Tirmidzi, pada setiap huruf pada Al-Quran itu asyru amsalihah, ada 10 kebalikannya. Dan Rasulullah mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi aku katakan alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi membaca alif lam mim saja itu sudah 3 huruf. Kalau diukur dengan asyru amsalihah berarti sudah 30 kebaikannya. Tetapi 30 kebaikan ini kemudian dilipat gandakan oleh Allah sampai tidak terbatas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bayangkan jika setiap orang dapat 30 atau mungkin 300. Maka oleh sebab itu jamaah, sejak hari pertama bulan Ramadan tidak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Yang tidak hafal Al-Quran mulai sekarang kalau bacanya masih bagus, ya, beli Al-Quran yang kecil, yang satu, bawa kemanapun kecuali polisi. Pergi kemanapun selama bulan Ramadan harus ada Al-Quran. Yang pergi ke pasar, jualan di pasar, bawa Al-Quran ke pasar. Yang kerja di kantor, setiap kerja bawa Al-Quran ke kantor. Ketika tidak lagi kerja, buka Al-Quran baca. Kalau setiap hari khatam serius, insya Allah selama 30 hari kita puasa khatam Al-Quran. Orang yang tidak berani kepada Al-Quran di bulan Ramadan, saya khawatir pintu hatinya ditutup Allah. Kenapa begitu? Karena bulan puasa, bulan Al-Quran. Kalaulah bulan Al-Quran kita tidak tergerak untuk dekat dengan Al-Quran, maka jangan harap bulan Januari dan bulan-bulan lainnya kita akan dekat dengan Al-Quran. Gak ada cara lain. Maka oleh karena itu khatam. Nah, alhamdulillah di masjid kita, ibu-ibu di MTAH itu sudah ada program mengkhatam Al-Quran. Nah, bapak-bapak saya tidak tahu di bagaimana. Nah, apakah mau khatam sendiri di rumah atau bagaimana? Tapi harus dibuat perencanaan dan program. Harus khatam Al-Quran 30 juz, insya Allah. Dan ini mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan sedikit hal yang perlu dan mungkin hanya sebagai pengulangan agar kemudian kita paham terkait
hal-hal penting yang berhubungan dengan bulan Ramadan yang mungkin barangkali sudah kita ketahui, tapi dengan adanya pengulangan insya Allah akan semakin menambah pengetahuan kita dan menguatkan pemahaman tersebut. Saya mungkin minta maaf jika ada yang salah dan saya akhiri sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان